Selamat pagi teman-teman semua, saya Kesha Yemima dari YouTube Arsitektur Unika. Hari ini kita mau membahas nih sesuatu yang baru, sesuatu yang unik. Apa itu? Penasaran kan? Ayo ikuti kami. Oke teman-teman, masih penasaran kan? Tadi apa sih yang baru di sini? Nah, kita sekarang sudah sampai di depan ruang laser cutting. Tada! Ayo, tanpa berlama-lama kita masuk aja. Oke teman-teman, jadi apa aja yang ada di sini? Itu yang pertama ada mesin laser cutting. Ini dimensinya besar sekali. Kemudian juga kita punya seperangkat komputer yang di sini fungsinya adalah untuk mendukung operasional dari mesin laser cutting ini sendiri. Nah, untuk operasionalnya kita dibantu oleh seorang operator yang sangat handal. Itu adalah Pak Gustaf. Langsung aja kita tanya-tanya ke Pak Gustaf ya. Yuk. Oke Pak Gustaf, kita mau tanya-tanya dong, penasaran banget. Ini alat ini kan keren banget nih. Nah, boleh dong bagi tips dan triknya, ini caranya gimana sih ngoperasionalkan mesin ini? Ya, ini bukan mesin yang rumit ya. Ini adalah mesin yang otomatis. Ketika kalian sudah bikin polanya di komputer, maka mesin ini otomatis akan memotong sesuai pola. Jadi nggak yang ribet-ribet banget. Cuma untuk mengoperasikan mesin ini baiknya dipandu oleh laboran. Karena kita tahu bahwa mesin laser ini memiliki panas yang cukup berbahaya bagi manusia. Jadi cukup jaga jarak, terus jangan sentuh apapun komponen di mesin. Ya biarkanlah mesin ini bekerja. Kalian cukup duduk santai-santai mainan HP, udah polanya nanti jadi sendiri. Oke, nah ngomong-ngomong soal pola nih, gimana sih cara ngasilinnya pola? Kita kan biasanya punya nih kayak 3 dimensi model. Ya. Nah, mungkin Pak Gustaf bisa nih cerita dikit gimana sih cara membuatnya begitu. Oke, ketika menggunakan software ya, kita harus tahu dulu softwarenya apa. Ya. Misalkan softwarenya SketchUp yang cukup populer di mahasiswa, itu nanti kita pakai plugin namanya Unroll, atau sebuah plugin yang akan memecah objek 3 dimensi menjadi jaring-jaring 2 dimensi. Nah, jaring-jaring 2 dimensinya itulah yang akan dibaca sebagai pola potong. Atau ketika menggunakan software Rhinoceros, nanti kita bisa dibantu dengan Grasshopper. Grasshopper itu akan membuat polanya secara otomatis juga. Serumit apapun, polanya akan dibuat secara otomatis. Nah, yang sedang kita potong ini adalah sebuah pola yang dihasilkan dari software Grasshopper dan Rhino. Bentuknya nggak lagi box, tapi sudah organik seperti itu. Oke, ini kelihatannya udah 3 dimensi yang kompleks gitu ya Pak. Ya. Maksudnya nggak lengkungnya ke berbagai arah begitu ya. Betul, ini memiliki kelengkungan yang beda-beda sehingga sedikit mustahil kalau saya bilang untuk dipotong secara manual. Kalaupun bisa manual pun tidak akan bisa sepresisi oleh mesin. Oke. Mesin ini presisinya hampir di 0,000 mm. Wah, menarik sekali ya. Jadi ketika model yang kompleks seperti ini dipotong manual dan ada miss sekian mili saja, maka modelnya tidak akan bisa terakit dengan sempurna seperti itu. Nah, omong-omong nih soal lebarnya nih, berapa sih Pak Gustaf nih lebarnya yang bisa di-print melalui laser cutting ini? Lebar aman untuk memotong itu 85 cm kali 125 cm. Wah, berarti cukup lebar juga nih teman-teman. Ketika kita butuh model maket yang ukurannya besar, kita bisa aja nih langsung cus ke sini, kemudian ngeprint. Nah, untuk teknisnya gimana? Bisakah diceritakan Pak Gustaf gimana? Oke, untuk teknisnya kalian cukup menghubungi Mas Rahmat, terus mengirimkan filenya. Apalagi kondisi COVID seperti ini ya, kalian bisa mengirimkan polanya, pola 2D-nya ke email Mas Rahmat. Nanti Mas Rahmat akan memotongnya dan Mas Rahmat nanti
akan mengirimkan ke alamat rumah kalian. Tentu saja dengan ongkirnya ya. Oke, wah berarti praktis banget loh teman-teman dengan cara seperti ini. Berarti kita nggak usah susah-susah, kita bisa di rumah aja. Lalu kita bisa menghasilkan maket-maket yang mengagumkan, gitu ya Pak Gustaf. Betul. Untuk pemakaiannya sendiri, kira-kira berapa ini harganya Pak Gustaf? Oke, untuk biayanya saya jamin ini pasti yang paling murah satu Semarang. Tentunya ini spesial untuk kalian mahasiswa Unika. Oke, wah menarik sekali kan teman-teman. Di tengah pandemi gini yang mengharuskan kita untuk di rumah aja, kita bisa nih mengirimkan karya kita melalui nanti emailnya akan disebutkan di bawah. Kemudian bisa langsung di print di sini dan teman-teman bisa nunggu di rumah aja begitu. Menarik kan teman-teman? Nah, ini salah satu teman-teman contoh dari laser cutting ini yang udah kepotong. Jadi semuanya udah terpotong dan itu rapi banget. Ini rapi banget. Kemudian tanya dong Pak Gustaf, ini tebelnya maksimal berapa ya? Untuk ketebalan maksimal bisa 10 mm atau 1 cm. Oke, kemudian bahannya terbatas hanya triplek kah? Ya, bisa akrilik bisa, terus multiplex bisa, lalu PVC juga bisa. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi maket kalian nggak hanya terbatas sebatas triplek, tapi kita bisa juga mengeksplor material lain begitu ya Pak Gustaf? Oke. Jadi kita bisa bentuk banyak macam-macam. Ini salah satunya. Kemudian juga bahkan model-model yang rumit seperti ini, yang tentunya kalau kalian pakai cutter nih setengah mati gitu ya. Nah, ini kita juga bisa hasilkan melalui alat ini. Begitu teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi itu tadi penjelasan dari Pak Gustaf. Nah, kalian kan pasti penasaran nih kalau tampilan di komputer ini seperti apa. Nah, kalau di sini itu programnya akan menunjukkan gambar seperti ini. Jadi, ini adalah beberapa pola yang nanti akan di-print oleh mesin laser cutting. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita udah lihat kan proses pembuatannya bagaimana, kemudian sudah ada penjelasannya sedikit. Nah, ini udah ke tahap berikutnya nih. Di tahap ini kita akan mulai menyusun nih. Jadi potongan-potongan yang udah ada ini kita bisa susun berdasarkan urutan yang udah kita buat begitu. Oke, kalau gitu langsung aja deh. Mari kita rakit-rakit. Nah, oke. Sekarang kita bisa lihat di sini, ini udah mulai kebentuk modelnya. Nah, semua bagian yang ada di sini nanti akan jadi satu bagian yang besar begitu, teman-teman. Nah, itu kurang lebih bagaimana cerita soal laser cutting. Dan kalau teman-teman masih ada banyak sekali pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa komen di kolom komentar di bawah. Jadi teman-teman bisa tanya, nanti kita akan menjawab begitu pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke teman-teman, keren kan hasilnya? Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe video kita ini. Dan pantengin terus channel kita karena habis ini akan banyak konten-konten yang sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, tetap semangat, sehat selalu, salam arsitektur Unika. Oke teman-teman, jadi begitulah kira-kira keunggulan dari arsitektur Sugio Pranoto yang baru. Kami lebih mempunyai visi untuk mendukung desain-desain yang mengarah ke komputasi digital arsitektur. Jadi bagi kalian semua yang memang pingin untuk mengembangkan talenta kalian di bidang arsitektur, khususnya arsitektur yang lebih ke arah pengembangan desain masa depan, kalian bisa segera join ke arsitektur Sugio Pranoto Semarang. Kembali lagi, kami sangat terbuka untuk pengembangan ilmu ke arah algoritma
arsitektur ke arah arsitektur berbasis komputasi, dan semua desain kalian tidak akan terbatas. Desain kalian unlimited, kalian bisa mendesain segala sesuatu hal, pendekatan dengan berbagai macam pendekatan, dan kami akan mengakomodasi salah satunya dengan perkembangan alat laser cutting yang kami punya. Terima kasih dan salam arsitektur.